Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Romo, Ramani, serta hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa sebentar lagi anggota Sangga akan segera memasuki ruangan acara. Kami mohonkan kepada Romo, Ramani untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Anggota Sangga memasuki ruangan acara. Kami mohonkan kepada Romo Ramani untuk bersikap anjali. Semoga semua makhluk bahagia. 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 Anggota Sangga yang mulia, Semua Romo, Ramani, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Auditorium HM Rashidi, Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam acara peringatan Asada Puja tahun 2023. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
Yang kami muliakan para anggota Sangga, yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, yang kami hormati Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia, yang kami hormati para pengurus organisasi keagamaan Buddha, serta yang kami hormati pembimbing masyarakat Buddha Provinsi DKI Jakarta, serta Romo Ramani dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat datang kami ucapkan pada acara peringatan Asada Puja tahun 2023 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia di Auditorium HM Rashidi, Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin yang terhormat, perkenankanlah saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, karena pada hari ini dengan segala berkahnya yang telah mengondisikan kita untuk dapat berkumpul dengan berbahagia dalam rangka memperingati Asada Puja tahun 2023. Romo Ramani yang berbahagia, adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Amisa Puja. Yang kedua adalah penyalaan lilin pancawarna. Yang ketiga, ucapan selamat peringatan Hari Asada. Yang keempat, doa. Yang kelima, pesan dhamma. Yang keenam, pemercikan tirta air berkah. Yang ketujuh, menyanyikan lagu Asada. Dan yang terakhir adalah penutup. Romo Ramani yang berbahagia, rombongan pembawa persembahan Amisa Puja memasuki ruangan acara. Bersama air dan bunga pelita dan dupa, kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu, sabarogo winasatu, mate bawa tantarayo, suki digayuko bawa, abiwadana silisa, nicang Buddha padahino, Cattaro Dhamma Wadanti, Ayuwanyo Sukham Balam.
bernama Sukara, terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernama sekarang, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Romo Ramani, demikian prosesi persembahan Amisa Puja telah dilaksanakan. Untuk acara yang selanjutnya adalah penyalaan lilin pancawarna yang akan dinyalakan oleh yang pertama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, yang kedua Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, yang ketiga Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, yang keempat Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia, yang kelima, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia. Kepada beliau yang terhormat, disilakan. Semoga semua makhluk bahagia. 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 Romo Ramani yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak ucapan selamat peringatan Hari Asada tahun 2023 oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD, disilahkan. Yang mulia Bante Suhu Acarya Atasilani dan seluruh anggota Sangha, yang saya hormati Biksu Dharma Rakita Mastawira, yang saya hormati Ketua Umum DPP Persatuan Umat Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum DPP Perwakilan Umat Indonesia atau mewakili, yang saya hormati segenap pimpinan Majelis Agama Buddha, Lembaga Keagamaan Buddha dan jajarannya, yang saya hormati Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha beserta jajaran keluarga besar di Dinas Buddha, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dan jajarannya, yang saya hormati segenap tamu undangan, hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadapan Tiratana Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan mulia, sehingga kita semua dapat hadir di auditorium HM Rasidi Kementerian Agama. Terima kasih dan selamat datang kami sampaikan kepada Bante Suhu Acarya Atasilani Pandita,
Bapak Ibu sekalian dan keluarga besar Ditjen Mas Buddha yang telah berkenan hadir juga mempersiapkan acara kita hari ini. Semoga seluruh upaya yang baik dalam rangka mengimplementasikan nilai luhur Buddha Dhamma senantiasa membawa berkah bagi kita sekalian. Hadirin berbahagia, tanpa terasa kita sudah akan memasuki 1 tahun akhir kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang tentu juga Menteri Agama Gus Yakut Qolikhomas. Kita akan memasuki masa tahun politik yang harus kita sikapi dengan bijak. Euforia kehidupan politik akan semakin mengemuka dan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Karena itu perlu adanya pensikapan yang baik agar proses pergantian kepemimpinan dan pemerintahan dapat berlangsung dengan damai, aman, dan harmonis. Harapan tersebut tentu bukan tidak berdasar, di mana kita ketahui bahwa dari 7 program prioritas Kementerian Agama, salah satu program itu adalah penguatan moderasi beragama. Melalui program ini diharapkan dapat terwujud kerukunan hidup beragama, yakni keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bersyukur bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya Tuhan, dan itu sudah tentu berkaitan dengan moralitas. Kita juga bersyukur bahwa hasil survei terakhir bulan Agustus 2023, publik memberikan apresiasi tinggi dengan rata 76,9%, atau dalam kategori sangat tinggi 60-80 untuk apresiasi dalam rangka implementasi penguatan moderasi beragama yang terwujud dalam indeks kerukunan umat beragama. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, umat Buddha sangat meyakini kebenaran Dhamma. Dhamma hadir untuk kebahagiaan semua makhluk. Dhamma hadir untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, damai, dan seimbang. Lewat momentum peringatan Asada ini, marilah kita praktekkan ajaran mulia itu dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Marilah kita terus berjuang dengan gigih dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkecil sebab-sebab penderitaan demi meraih kebahagiaan setahap demi setahap. Berlatih terus-menerus, berjuang terus-menerus dengan arah yang benar, arah menyelesaikan penderitaan, melenyapkan sebab penderitaan untuk meraih kebahagiaan. Merupakan tugas kita bersama meninggalkan legasi yang dapat menjadi catatan dalam kehidupan, mewujudkan harapan umat Buddha yang semakin rukun dan harmonis, semakin meningkat partisipasi dan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Kita satukan tekad dan semangat dalam mewujudkan pemanfaatan Candi Borobudur sebagai bagian 5 DPSP sebagai pusat ibadah agama Buddha Indonesia dan dunia melalui kunjungan wisata religi, spiritual tourism dengan pendekatan nilai spiritualitas, berkebudayaan sekaligus harapan untuk menyempurnakan Candi Borobudur melalui pemasangan catra. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua bersama-sama membangun masyarakat Buddha yang maju, umat Buddha yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah puja, senantiasa menjalankan perilaku yang baik atau sila, mengedepankan prinsip hidup jalan tengah dalam kehidupan sehari-hari, majjhima patipada, dan sempurna perkembangan akal budinya, pandai dan cakap, dan mawidya. Saya pikir itulah makna penting dalam memperingati Hari Asada sebagai wujud bakti kita kepada negeri tercinta Indonesia.
Mari kita bersama-sama merealisasikan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis dalam mengisi tahun kerukunan 2023. Selamat Hari Asada 2567 Bersera tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih kami aturkan kepada Direktur Jenderal atas ucapan selamat yang telah dihaturkan. Romo Ramani serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah doa. Kami mohonkan kepada Yang Mulia Anggota Sangga untuk memimpin jalannya lantunan doa yang akan dimulai dari Sangga Tradisi Theravada, kemudian dilanjutkan dengan Sangga Tradisi Mahayana, dan dilanjutkan dengan Sangga Tradisi Tantrayana. Kepada Yang Mulia Sangha kami silakan.
Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Terpujilah para Buddha dan para Bodhisattva. Kami semua memperingati upacara peringatan Hari Asyada, diputarnya roda Dhamma di dunia ini. Semua dewa sampai alam Brahma mendengarkan Dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Persamuan Sangga terbentuk dari 5 orang biku, hingga kini menyebar ke 5 benua dengan anggota Sangga yang tiada taranya. Semua umat bersuka cita, semua umat mengawal dan menjaga Dharma, dan semua bersatu padu memutar roda Dharma hingga 2500 tahun Buddha Jayanti. Kami di sini, di bumi Nusantara, yang pernah berdiri kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, setelah 500 tahun kembali bangkit dan berputarnya roda Dharma di bumi pertiwi ini. Oh para Buddha, para Bodhisattva, anggota Sangga yang banyak menyebar di seluruh bumi ini, membawakan tata pelita Dharma, membuka mata hati, membuka kesadaran, membuka pintu kebijaksanaan, sehingga siapapun bisa menyentuhnya, siapapun bisa memasuki pintu Dharma yang tiada taranya dengan bertekad memotong semua akar kejahatan, menambah kebajikan, dan menolong semua makhluk yang tiada taranya. Demikian tekad ini terus berkumandang dengan menyadari hidup adalah duka, tapi tidak untuk dicengkeram oleh duka. Dengan menyadari bahwa nafsu keinginan adalah sumber daripada duka, tetapi kita berusaha mematahkan segalanya dengan sepenuh usaha. Dan menyadari bahwa nirodha dapat dicapai. Kami sedang berjuang untuk mencapainya dengan memutar roda Dharma dari jalan utama berunsur 8. Semoga kami yang berada di bawah perlindungan payung daripada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana segenap anggota Sangga bersatu bahu-membahu untuk memutar kendaraan ini, dan para umat mengawal, para umat menjaga, dan para umat terus melestarikan Dharma di bumi persada ini, maka roda Dharma dipastikan akan terus bersatu. Para majelis yang banyak ini bersatu padu untuk membangun suasana yang kondusif demi pembabaran Buddha Dharma, bukan hanya demi organisasi. Izinkanlah oh para Buddha dan para Bodhisattva, kami bersatu padu untuk membangun kembali kebangkitan Buddha Jayanti di bumi Nusantara ini. Semoga doa kami dapat didengarkan, dapat terwujud. Tadiyata om gate gate para gate para samgate bo
波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。Menyeberanglah, menyeberanglah, menyeberang ke pantai seberang. Amitabha. Om Nasi Namda Ranji Lundo Betaji Juju Jina Jupa Sanje Jeda Jeda Babe Zokun La Jata Da Jata Ji Tume Jabo Zeden Dundo Go Jambe Jamba Jeda Bandam Kula gomba jaje daba zanumbo zaraba zalaba dan simjin damje lago dabe ba yiten zeba zara daba sanzan dabe daje babe wa dewa shiba jala jaza shamba jano balen dorje de jare zewang gombo jambi Saye Nimbo Deva Nambraze Nenge Nimbo Bajo Gondo Oba Loje Bega Loje Danobo Dawara De Nima Chaza Lena Daje Baje Jo Janjo Zemba Jala Jaza Rinjen Dojo Daje Zerje Nya Dojo Bonza Hion Gama Yinda Donda Bonza Babe O Mina Jaza Wanjo Golo Rinjen Dajo Jeje Jazen Jejede Jawa Jeje Jeje Gezo Ngobo Dembe Babe Taje Lamon Jala Jaza Sawa Jimbo Dejo Zeme Bo Mida Danda Jabo Yogo Haje Mimi Zanam de la de Golo Tisho la da don dorje de Biwara de Jode Jada Sazo Nezo Jele Jele Boy Jide Joa Jala Jada Taja Dindre Jawa Zomba La Jeda Nyewara Sewa Gunji Todo Baba Zanda Ijin Daje de Bonzon Zomba Jo Horjen Yoje No Jan Zambe Ma Jesara Dombola Yazin Choji Ngwe Do Nye Be Ma June Jesu Kordo Kando Mamboy Goro Jeje Jesu Daido Jinje Lo Jeje Zozo Goro Bem Sede Wa Kunza Dorzen Gara Shere Pema Gara Jewani Ju Sozo Nunya Tetan Jaza Zo Gadera Lama Namla Zoa De Shiomin Chiji Inje Bot Deso Sanje Kunje Ngobo Nye Raze Chuga Ngadad Tawe Lame Jala Zoa De Tapke Tuje Shaje Riso Chon Shenje Meto Tuje Punj Sturje Lumbo Tabo Zebe Go Shaje Jabo Jol Chanza Lo Daya Tao Om Muni Muni Mahamuna Yesu Daya Tao 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 Muni Muni Mahamuna Yesu Deso Sanje Guru Rinpoche Ngwedo Kunza Dewa Jimbo Parche Kunze Dodo Dabo Soa Deso Jinje Lato
China Zangwe Barje Jiwa Da Samba Lunje Dwara Jinje Lo Duzo Zanje Guru Rinpoche Ngaido Gunza Dewa Jimbo Barje Gunza Dudu Dabo Suwa Dezo Jinje Lo China Zangwe Barje Jiwa Da Samba Lunje Dwara Jinje Lo Duzo Zanje Guru Rinpoche Ngaido Gunza Dewa Jimbo Paja Gunza Dudu Dabo Suwa Dezo Jinje Lo Kina Zangwe Barje Jiwa Da Samba Lunje Dwara Jinje Lo Urje Rinpoche La Suwa De Garje Baje Meju Tunje Samba Duwa Da Choda Tummo Ngwe Dozo Urje Rinpoche La Suwa De Garje Baje Meju Tunje Samba Duwa Choda Tummo Ngwe Dozo Urje Rinpoche La Suwa De Garje Baje Meju Tunje Samba Duwa Choda Tummo Ngwe Dozo Sunam De Tamje Jebani Tone Nyebe Dana Bonje Je Gana Je Balondum Sebe Zole Dogu Roar Joy Janjo Semjo Rinpoche Ma Je Pana Je Jure Keba Nyamba Me Bada Gone Gondo Bewar Joy Janjo Semjo Rinpoche Ma Je Pana Je Jure Keba Nyamba Me Bada Gone Gondo Bewar Joy Janjo Semjo Rinpoche Ma Je Pana Je Jure Keba Nyamba Me Bada Gone Gondo Bewar Maresho Sarva Mangalam. Terima kasih kami aturkan kepada Yang Mulia anggota Sangga karena telah memimpin jalannya lantunan doa. Romo Ramani yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak pesan Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biksu Dharmarakita Mahastawira. Kepada Yang Mulia Biksu, disilakan. Kepada para senior Sangga yang saya muliakan dan anggota Sangga semua yang berbahagia, kepada para Romo, terutama Bapak Dirjen beserta jajarannya, dan umat yang saya kasihi. Terimalah salam dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya juga kaget diminta memberikan sedikit sambutan yang begitu berharga di dalam hidup. Kita sebagai anggota Sangga yang ada di Indonesia, warnanya beda tapi makannya sama. Pesan Asada, kita semua apalagi anggota Sangga yang ada senior, Hari Asada tidak kalah penting dengan Hari Waisak. Termasuk saya bisa pakai jubah biku. Kalau tanpa Hari Asada, itu ajaran Buddha tidak ada. Di mana Pertapa Gautama, Guru Agung junjungan kita, Guru Dewa dan manusia, terkadang kita lupa. Beliau yang pertama mendirikan Sangga. Setelah Sangga didirikan, beliaulah yang pertama kali ada ajaran Buddha yang sampai hari ini kita lakukan. Tanpa beliau, kita tidak ada hari ini bisa berkumpul bersama para yang mulia Sangga
yang begitu agung dengan jubah masing-masing. Dengan satu jalan yang saya tahu, ajaran Buddha yang para hadirin semua, terutama yang Buddha ajarkan, yang saya belajar dari zaman dulu, yaitu satu yang terngiang, yang kita kadang-kadang lupa belajar B, C, D, E, F dan selanjutnya. Yang pertama yang kita harus sadarin, saudara sekalian, Buddha pertama bersabda, jangan berbuat jahat. Cukup satu. Saya belajar dari Mahaguru sebelumnya. Kita ngerti ini, kita bisa naik pesawat, kita jalan kaki, kita bisa makan. Pertama kita harus ingat, jangan berbuat jahat. Selalu dan selalu yang terngiang dalam hati saya. Itu yang saya pelajari sampai hari ini. Saya sering ditanya, Suhu kalau Suhu dibenci orang, saya akan tersenyum. Karena saya tidak akan pernah membenci. Dan saya sudah praktekkan lebih dari 40 tahun dan sampai hari ini. Kepada siapapun saya sayang. Mencintai tidak harus memiliki. Mencintai tidak harus memiliki. Apalagi kita sebagai sangga dan umat Buddha. Kita berterima kasih kepada Bapak Dirjen yang begitu baik. Walaupun orangnya kecil tapi jiwanya besar. Selalu saya dipesankan oleh bapak-bapak petinggi negara. Suhukan Buddha, iya. Suhu Buddha itu apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Ini orang di negara. Kan suhu agama Buddha, iya. Kok suhu nggak tahu? Kalau saya mengaku saya Buddha, saya terlalu sombong. Buddha aja nggak pernah mengaku beliau Buddha, tapi beliau yang mencapai kebudahan. Jadi suhu apa? Saya seorang anggota Sangha dan saya menganut ajaran Buddha. Dia tersenyum. Dan baru-baru ini saya juga baru pulang dari Thailand, habis kongko-kongko. Ditanya lagi Suhu, tolong ini mau pilpres. Bagaimana menurut Suhu agama Buddha? Jawaban saya, di depan ada baju hijau, itu saudara saya semua. Di depan 38 pati, saya berbicara. Siapapun Bapak Presidennya, saya naik pesawat harus bayar. Siapapun Bapak Presidennya, saya beli baju harus pakai uang. Saya senyum dengan semua. Jadi pendapat Suhu, yang pendapat saya, kita jaga dulu Bapak Presiden yang sekarang. Oh, jadi jangan cerita ke depan. Nah kalau besok bagaimana? Kita akan dukung siapa yang dipilih oleh rakyat. Oh jadi Suhu nggak politik? Enggak. Kan Suhu pernah belajar strategi. Benar, saya pernah belajar strategi di Rusia. Dan saya pernah kursus body language di Jerman. Ada sertifikatnya dan diakui oleh negara. Jadi sependapat Suhu, saya harus mengakurkan siapapun presidennya. Yang penting mereka satu untuk negeri kita baik. Kalau dalam bahasa Mahayana, Ko Tai Ming An. Kalau negara makmur, rakyat pasti sentosa. Kalau negara enggak makmur, jadi menurut Suhu saya berterima kasih secara pribadi. Mohon maaf senior saya dan saudara-saudara anggota Sangha bukan mendahului. Berhubung saya bergaul dengan beliau-beliau yang mulia. Saya hanya tahu tanpa Pak Jokowi Sumatera enggak punya jalan tol. Jadi kita harus berterima kasih. Beliau tanya lagi, ada mancing dikit. Jadi Suhu bela siapa? Saya bela negara yang punya presiden dipilih oleh rakyat, yaitu Pak Jokowi. Para pati tepuk tangan. Kok bisa gitu ya?
agama Buddha itu adalah ajaran. Tidak memaksakan. Saya bilang ehipasiko, jadi saya mengulangin kata-kata saya bersama 38 Pati 17 Agustus kemarin. Ajaran Buddha itu bukan misionari. Buddha adalah ajaran. Jadi apa yang utama dalam agama Buddha? Jangan berbuat jahat. Saya nggak mau tahu yang kedua, ketiga, semua di buku ada. Tapi yang saya praktekkan, saudara-saudari sedharma, kalau negara kita mau makmur, negara kita mau aman, kita harus apa? Bela negara. Kalau dalam Sumpah Mahayana, yang paling manusia enggak bisa diterima di neraka itu membunuh orang suci, mecah belah sangga yang suci, bunuh orang tua yang terakhir. Jangan mengkhianati negara. Oh, beliau berkata, Buddha sungguh agung. Oh, salah Bapak. Buddha yang maha agung, maha suci, lagi maha mulia. Terpujilah Sang Bagawa yang tidak pernah tercela. Oh, mereka semua akan mengatakan, Suhu kok bisa tahu? Bisa lihat ya? Bisa, kecuali malam kalau dimatiin lampu saya nggak bisa lihat. Saya bisa lihat dan saya pun bisa bicara. Suhu jangan bercanda. Itulah yang saya mau tahu bahasa mereka. Jangan bercanda. Kita pun sebagai manusia, palarami ya, para pandita, ada bapak polisi dan bapak tentara. Saya bahagia ada kalian di dalam sisi saya sebagai ajaran Buddha. Dan saya bahagia juga Bapak Gatot Subroto itu Buddhis. 6 tahun yang lalu kepala KSP minta saya, Suhu tolong diatur sama organisasi. Saya cuma bilang, saya enggak hobi organisasi jenderal. Itu kita bentuk Borobudur, akhirnya saya serahkan kepada siapa yang merasa petinggi-petinggi. Pak Sudamek, Ibu Siti, biar mereka yang ngolah Borobudur. Dan akhirnya sampai sekarang saya hanya dukung dari luar dan dalam. Itu banyak bantuan. Dan saya nggak pernah sampai hari ini mau keluar di depan, tapi saya hanya satu, menjaga keutuhan agama Buddha kita. Ya, kalau aslinya kan ajaran Buddha, di saat pemilu kita jangan gontok-gontokan, terutama romo-romonya. Kalau Bante mah nggak gontok-gontokan lah, cuman beda duduknya doang. Kalau keselip sama jubah dia pasti tarik. Jadi Bante jangan disinggung, yang disinggung itu harus umatnya. Jangan putar ke kiri, dia ke kiri. Putar ke kanan, dia ke kanan. Saya dipesenin, tadi ada bisikan, mau pemilu apa yang harus kita sikapi? Rukun, akur, damai. Apalagi di hari Asada, babaran Dharma sudah menyebar ke seluruh dunia, kata Suhu Chuan Nengxiu. Suhu Nengxiu bilang. Tapi terkadang kita lupa, selalu berkata orang lain salah, padahal diri kita masih belum benar. Itu ajaran yang kita simpan di dalam hati. Jangan pernah bilang orang lain itu salah kalau diri kita masih belum benar. Dan utama yang saya pelajarin, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Biarin orang bohongin kita. Kita jangan bohongin orang. Orang jangan sakitin kita. Kita jangan balas. Kalau saling membalas, nggak ada guna hari Asada ini. Pertama, dhamma dibabarkan. Saya dalam 2019 sampai 2023. Lebih dari 10 miliar uang itu dibohongin orang. Tapi saya bahagia. Orang nanya, Suhu dari mana? Ya dari Anda.
untuk Anda, oleh Anda. Saya bahagia dengan hari ini. Saya sering bawa mereka pergi berdoa, tapi saya nggak lupa. Saya harus mendoakan diri saya, yaitu saya masuk asuransi. Saya jadi biku, saya nggak mau nyusahin orang ke kiri, ke kanan. Suko takut, bukan takut mati. Kita selingkan, namo siang yin kai pusat, diselipin. Ada angpau. Kalau cuma buat makan cukup, logika. Kenapa kita nggak bagi mereka? Dengan kita bagi asuransi, kita membantu mereka hidup, bantu doain kita. Biku bukan Tuhan. Buddha aja seorang manusia yang tercerahkan. Jadi kita nggak boleh egois. Saya berani ngajarin orang, saya harus bisa ngajarin diri saya. Ini yang baru-baru ini kemarin, yang 17 Agustus. Berapa bulan yang lalu saya juga ada seminar, ditanya, apa wahai guru, orang di luar sana yang nanya, kenapa suhu bisa jadi Buddha? Saya nggak tahu. Kenapa suhu bisa nggak tahu? Karena Buddha itu yang bisa nyebarin, yang pertama membabarkan Liang Qian upai to nian qian de hu shi. 2500 tahun yang lalu. Jadi walaupun saya biku dipuja orang, saya nggak tahu karena saya tidak lahir di dalam Buddha membabarkan, tapi saya mengerti ajarannya. Wow, itu profesor. Beliau hadir. Saya bukan orang pintar, tapi saya orang paling bahagia di antara yang pintar. Kenapa Bante? Karena di sini ada profesor, ada doktor, ada jenderal-jenderal. Kalian percaya dengan saya, itu saya yang paling bahagia. Saya yang paling dirahmati karena saya dipercaya. Ada profesor, ada dokter, ada jenderal. Itu hanya simbol kebahagiaan, kebanggaan. Tapi yang lebih bahagia kita bisa ngongkok dengan seorang profesor. Kita bisa ngongkok dengan seorang jenderal. Dan kita jangan kalah, harus duduk. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah jangan sampai ada orang yang kalahin kita. Enggak rugi kita mengalah. Dan kita akan hidup penuh bahagia. Syair 1000 tahun yang lalu, mungkin Suhu Chuan ini Nang Xiu tahu. Ye lo wu ti suang man tian. 江枫渔火对村民，酷暑城外寒山寺，夜半钟声到各床。Itu Mahabiksu dari Hansanse, biku yang maha rahim. Beliau duduk, badannya bisa pecah 7. Beliau bisa ngongkok dengan baginda raja, tapi beliau bisa ada di kuil. Beliau ada di tengah danau lagi mancing ikan. Ditanya sama seorang pelajar, wahai yang mulia, kenapa engkau memancing ikan? Seorang biksu itu, dia nggak bicara, dia angkat kailnya lurus. Kenapa biksu mancing, mengail kepada lurus? Karena saya hidup bukan untuk disakiti. Dan saya hidup gak mau menyakiti. Kalau memang dia berjodoh dengan saya, dia akan datang bukan karena saya membunuh. Dan saya mengambil beliau hanya untuk diberi makan. Bagaimana kalau saya lahir jadi ikan, saya ditusuk untuk menikmatan kalian. Oh, petinggi kerajaan langsung diam. Dia tinggalin. Nah, ini syair pertama yang saya bilang, Yelo wuti suang mantian. Langit pelan-pelan udah mulai gelap. Daun-daun kering pun bertaburan. Bertanda gelap akan tiba. Yelo wuti suang mantian. Jiang hong yi huo dui chou mian. Dari tengah danau yang begitu jauh, terlihat kelap-kelip seperti kehidupan kita. Kadang saya jadi
direktur, kadang saya jadi manajer, kadang saya jadi tukang beca, kadang saya jadi pejabat, dan terkadang saya dijadiin penjahat. Hidup mati, hidup mati. Kelap kelip itu kehidupan kita. Buddha berkatakan dan bersabda, hidup tiada yang abadi, selalu berubah-ubah. Yelo uti suang man tian, jiang huang yi huo dui cheng mian, ku su chen wai han san si. Ku su chen wai, saya udah hampir di dalam kota, tapi masih di dalam pagar. Kita pun jadi biku begitu. Saya merasakan, saya lihat biku yang udah lepas, udah mencapai kesempurnaan, yang udah lepas dengan mencapai kegalauan, yang udah lepas mencapai kekecewaan, yang udah lepas yang paling sombong. Satu biku yang paling sombong yang udah lepas. Mandi dimandiin. Pakai baju dipakein. Mau makan, enggak mau makan sendiri, disiapin. Dia mau pulang, digotong rame-rame. Itu yang biku sombong dan melepas kesombongan akhir yang disebut wafat. Sederhana kan Bapak? Tapi sulit untuk dijalankan. Buat apa kita sombong, wahai umat? Saya tidak ingin semua disiapin, dimandiin, enggak mau. Melayani lebih indah daripada saya dilayani. Itu pesan guru saya, Mahastawira Sasanara kita. Hidup jangan jadi bos gede. Kita ini adalah citkai, pengemis tapi yang terhormat. Boleh mendapat berkah, tapi jangan memaksa karena berkah itu. Masing-masing karma ada tulisannya. Bukan saya nggak percaya hukum karma, itu terlalu ribet. Kalian semua udah bisa baca, cuman orang budak yang nggak bisa dengar. Dan paling panjang umur yaitu orang budak. Karena gitu dia dipanggil, dia nggak tahu, maka matinya sulit. Kayak kita yang waras mah matinya gampang. Dipanggil, Cong, oh iya, nggak tahu malaikat ya panggil pulang, udah anicca wata sangkara. Coba orang budak dipanggil, Cong, dia diam aja. Tapi hebatnya orang budak asal dicoel, itu duit jatuh, oh iya makasih. Ini pelajaran, Anda ketawa Anda ngerti. Karena kita terlalu lihat kesalahan orang di jauh sana. Tapi kita lupa, kita lebih munafik, lebih banyak dosa dari sebuah kesalahan. Yang terakhir, Kusu Chen Wai Han San Se, orang tidak mencapai. Ye Pan Zhong Shen Dao Ge Chuang. Suatu ketika kalau kita udah di ujung dermaga, udah tua. Ini syair di 1000 tahun lebih yang lalu di Han San Se. Dan gentahnya pernah dicolong oleh Belanda. Akhirnya sekarang udah dibawa pulang lagi ke Cina. Ye pan zhong shen dao ge chuang. Kalau kita udah di ujung dermaga, bapak-bapak, ibu-ibu, sedharma yang berbahagia, perahu harus jalan. Jangan kita berasa kita punya harta, punya kekayaan. Begitu udah di dermaga, semutu meyo, nggak ada yang kita bawa. Bahkan saya jadi biku pun jubahnya dipakein, saya nggak bisa pakai sendiri seperti hari ini. Nggak bisa. Itulah maka saya dari dulu sampai sekarang, saya selalu berjalan. Saya takut dengan berbuat dosa. Saya bisa bohongin para Arya, saya bisa bohongin bapak-bapak, tapi saya bisa nggak bohongin diri sendiri? Bukan. 人生是一场梦，上天难，救人更难。Hidup seperti dalam mimpi, hidup seperti dalam bayangan. Saya aja mong pusia, mimpi aja nggak berani bisa berdiri di sini. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang ada di depan, yang di belakang, di tengah, di samping, di kiri, di kanan.
karena sudah mempercayai saya. Dan saya sangat berterima kasih saya dalam kehidupan ini telah memeluk ajaran Buddha. Huhai Upian, lautan penderitaan tiada bertepi. Dan dalam kesempatan ini, sampai hari ini saya yang paling berterima kasih di antara semua biku. Saya berterima kasih kepada umat Buddha. Saya berterima kasih kepada langit dan bumi. Sampai hari ini, jangan ajarin saya buat jahat. Dengan Anda tidak mengajari biku-biku berbuat jahat, dengan sendiri Anda akan melakukan kebaikan. Tapi kalau Anda selalu berpolitik, saya ditawarin berkali-kali oleh pejabat tinggi ikut sekolah politik. Akhirnya saya putuskan, saya ambil sekolah strategi. Di Moskow saya udah belajar. Supaya apa? Jadi saya bisa membantu orang dekat saya. Saya mempelajari body language, bahasa tubuh. Maka saya sambil ngongkok, lirikan matamu, saya akan lihat ke kiri dan ke kanan. Kalau orang strategi, belakang itu harus tembok. Suatu hari ada sabotase, saya cuma hanya nunduk. Itu senapan ke sana, itu strategi. Dan saya dibiayai negara. Dan saya belajar body language. Seperti Bapak Dirjen, dia dengan begini 5.000 gaya body kita pelajarin. Bapak Profesor menghayati begini karena beliau orang pintar di antara yang pintar. Kalau Bapak ini lagi mikir, ya benar juga nek ngene ya. Ngomong Inggrisnya ngono ya ngono, ning ojo ngono. Itu body language. Karena saya perlu ajaran agama saya harus bisa. Masa kelam agama Buddha ribuan tahun, benar kata Suneng Siu, harus bangkit lagi. Sebelumnya pesan yang kedua diulang lagi menjelang Pilpres, tolong kepada pemuka-pemuka dari Pandeta, baiknya kita bersama-sama setiap wihara memberi kesejukan, jangan ada pilih kiri, pilih kanan, dompeng kiri, benci yang kanan. Kita harus netral. Semua presiden itu baik. Kalau beliau tidak baik, ingat, beliau tidak mencalonkan. Kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita akan dukung, kita akan pilih yang ada di dalam nurani kita. Dan jangan kita suruh ini, suruh itu, suruh itu, suruh ini pilihan saya. Jangan memaksakan kepada kehendak. Saya yang paling banyak dikunjungin kali. Karena apa? Saya tidak hobi politik dan saya nggak mau. Saya bersama mereka selalu ngongkok, sama ini juga ngongkok. Tapi kita jangan jadi penjilat, jangan jadi pengkhianat. Ingat agama Buddha, manusia yang nggak bisa lahir di neraka. Api neraka aja nggak mau ngejilat kita kalau kita mengkhianati negara. Jangan jadi manusia karena uang. Jangan. Karena uang kita mengkhianati negara, karena uang kita pecah belah kerukunan kita. Kita bikin sejuk, bikin sejuk, bikin sejuk. Seperti lagu Momero ya. Kalau dia bilang putar ke kiri terus ke kiri. Udah beres ke kiri dia pasti ke kanan. Jalan hidup kalau enggak ke kiri, ke kanan. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih juga para Arya dan senior saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tajya Amitabha. Terima kasih kami haturkan kepada Suhu yang mulia, Romo, Ramani, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah pemercikan tirta pemberkahan kepada yang mulia anggota Sangga. Kami mohonkan untuk membacakan dan memercikan tirta pemberkahan. Disilakan.
sakaya nang nanti wantanu ewang tawang Vijayo ahohi cayan sucaya mangkali aparajita palang kesi sepatawi pokali abhiseke sabhapuntana akapantu pamuadati sunakata sumangkalang supabhatang sitang sukhano sumahunto jasuyitang brahmacari supathakina kaya kamang waca kamang thangkinang pathakinang manokamang panitite pathakinang nikatawa narabantanteng pathakine ayuwantang kutanawat Wantaku yasawantaku balawantaku wanawantaku sukhawantaku hotu sampatan Kalau kapaya wira soka satu jupantawa aneka antaraya piwinasantu jate jasa Caya sinti tanang lapang sunti pakayang Siri ayu cawan no japokang wuti Caya sawa satawa saja ayu Caciwa sinti pawantu te pawatu sabhamang Rakantu sampatewata sampapuntanupawi tasunti bhavantu te bhavatu sampamangkalang rakantu sampatewata Pathamanupawi nasatansunti Bhavantu te bhavatu sampamangkalang rakantu sampatewata pasangkhanu pawena sathasuti bhavantu te Terima kasih kami aturkan kepada anggota Sangga yang mulia atas doa dan pemercikan tirta berkah. Selanjutnya Romo Ramani yang berbahagia, acara asada telah sampai pada penghujung. Yang mulia anggota Sangga akan meninggalkan ruangan acara. Kami mohon kepada Romo Ramani, para hadirin yang berbahagia, agar bersikap anjali karena para biku akan meninggalkan ruangan acara. Terima kasih. Semoga semuaku bahagia. Semoga semuaku bahagia. Semoga semuaku bahagia. Semoga semuaku bahagia. Semoga semuaku bahagia.
Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Romo Ramani yang berbahagia, yang kami hormati, setelah ini marilah kita melantunkan lagu Asada secara bersama-sama dengan judul Dhammacakka Pawatana Sutta, ciptaan dan karya oleh Jogi. Kami persilakan. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa Isipatana, telah diputarnya roda Dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang petapa, sungguh tiada tara Dhamma yang dibabarkannya. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Romo Ramani yang terhormat, kita bertepuk tangan bersama telah melalui acara ini dengan lancar, baik dan khidmat. Terima kasih kami haturkan atas nama panitia. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin saja kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Namo Buddhaya, semoga semua berbahagia. Kami juga menginformasikan kepada Romo Ramani yang berbahagia bahwa Romo Ramani dapat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia di area lobi Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian bagi Romo Ramani yang ingin mengabadikan momen bersama, silakan kami berikan waktu.
Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, barusan dapat info dari Ibu Dirjen, diminta untuk anggota Dharma Wanita, silakan ke depan untuk mengabadikan foto bersama. Kami persilakan.